Tanah terlantar bakal diambil negara, betul nggak sih? Aturan ini bukan aturan baru teman-teman sebetulnya. Kemarin banyak yang tanya juga ya. Jadi terpaksa saya bahas di sini. Tahun 1960 sudah ada sebetulnya Undang-Undang Agraria UUPA tahun 60 yang mengatur bahwa tanah terlantar itu selain SHM, HGB, HGU dan segala macam yang tidak sesuai peruntukan itu bisa diambil negara. Tapi tidak jelas turunannya. Nah, sehingga apa yang kategori tanah terlantar? Nah, maka dari itu tahun 2021 UU ATR BPN nomor 20 membuat aturan yang lebih jelas apa yang disebut terlantar. Jadi nggak sembarangan pemerintah bisa ambil terlantar ini, ya. Nah, salah satunya yang saya juga kurang setuju kalau yang disebut terlantar adalah nggak dibalik nama waris. Kalau nggak punya uang, gimana? Nah, ini yang mungkin harus bisa ditelaah lagi, ya. Karena di konten saya sebelumnya juga membahas bahwa nggak semua orang punya uang untuk balik nama waris. Tapi aturan ini juga ada positifnya. Ya, contoh misalkan ada orang punya uang 1 triliun, lalu beli di satu buah kabupaten tanah, lalu nggak diapa-apakan, nggak membawa manfaat ekonomi apapun untuk warga sekitar. Untuk pemerintah juga nggak membawa manfaat apapun, jadi ditelantarkan gitu doang. Ya, otomatis daerah tersebut tidak bisa berkembang. Ya, katanya janji mau beli tanah kuasai besar-besar, janji mau dibangun industri atau dibangun komplek perumahan, tapi ternyata ditelantarkan. Nah, ini yang masuk kategori yang dimaksud oleh undang-undang ini, bahwa kalau ditelantarkan tidak sesuai kegunaannya, itu bisa berpotensi diambil negara. Berpotensi ya. Nah, ngambilnya juga nggak semena-mena, sulit sekali prosesnya. Karena satu, kalau mau nggak terlantar ya, harus dipageri. Kalau pemiliknya mageri, lalu dikasih nama, ini milik Budionoli tanahnya. Lalu tanahnya dirawat, ya kan, nggak sampai tumbuh semak belukar yang bisa menimbulkan kebakaran, ya. Tidak buat tempat sampah sembarangan, dirawat betul-betul, maka tidak bisa disebut tanah terlantar karena sudah ada pagernya, sudah dikasih tulisan namanya siapa. Ini untuk menghindari juga tanah tidak bertuan atau tanah hantu, ya. Milik siapa nggak jelas. Ya, dicari pemiliknya, pemerintah mau bangun jalan tol misalkan, mau bangun apa, nggak jelas ini tanah milik siapa, sehingga tidak membawa manfaat ekonomi apapun. Nah, kalau tidak mau diambil negara, kalau mau diambil negara juga nggak semena-mena, ada waktunya lebih dari 2 tahun terlantar. Ingat ya, terlantar itu nggak ada pagar dan macam-macam. Lalu ada peringatan sampai 3 kali dulu, totalnya 1,5 tahun peringatannya. Jadi total dari nggak diapa-apakan sampai bisa disebut terlantar dengan adanya aduan itu 3 tahun lebih, ya. Jadi ada teman kemarin tanya, lah kalau dipagar gimana? Ya kalau sudah dipagar kasih papan, ya sudah nggak disebut terlantar. Jadi kesimpulannya supaya tidak masuk kategori terlantar, tanahnya segera dibangun. Atau kalau belum dibangun, dirawat, dikasih pagar, kasih papan nama, urus IMB dan PBG-nya.